dalam karya seni yang saya sering sampaikan. Jadi harus ada nilai-nilai artistik, estetik, dan pedagogis. Tidak hanya kritik, tapi saya membuat metode-metode seni yang punya daya untuk lingkungan, untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di Bandung dalam suasana yang dingin karena habis hujan di galeri milik seniman besar di Bandung, Kang Tisna Sanjaya. Assalamualaikum, Kang Ivan. Waalaikumsalam, Kang Tisna. Kang Tisna mempersilahkan kami, tim NU Online, untuk berkunjung ke galerinya, Galeri Ibu, Imah Budaya Cigondewa. Ibu Cigondewa, di Cigondewa, Bandung. Nah, disinilah beberapa karya Kang Tisna juga dipamerkan. Ada karya instalasi, ada lukisan, dan ada tumpukan berkas. Oke, Kang Tisna, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di program Menjadi Indonesia. Alhamdulillah, kami juga senang ya bisa diterima di sini, di Galeri Ibu, dan bisa melihat langsung karya-karya Kang Tisna beserta Kang Tisna sendiri dari dekat. Kang, ini kan lagi rame-rame soal politik ya? Politik terus tahun lalu dan tahun-tahun sebelum, tapi terutama tahun lalu, setahun ini sejak pemilu sampai sekarang. Anda kan beberapa kali pameran ya, yang terakhir tahun 2024 yang Anda memamerkan sesuatu yang ramai itulah, Anda bisa googling nanti para pemirsa. Nah, apa dorongannya, Kang? Ya, saya karena pertama sebagai seniman mencintai negeri ini ya. Jadi negeri saya. Sebab kalau lihat karya-karya saya itu sejak saya mahasiswa selalu bicara tentang hal-hal yang kontekstual, baik ke lingkungan maupun sosial, politik, kehidupan sehari-hari yang saya sampaikan di situ. Nah, karya-karya saya yang sifatnya beririsan dengan masalah politik, masalah sosial, ruang lingkup kehidupan sehari-hari dan perilaku beragama, banyak hal yang saya sampaikan di situ. Terutama karya-karya yang terakhir sekarang itu situasi sosial politik yang menurut saya itu ada sisi yang tidak etik. Nah, di situ tuh. Dasmu etik. Etik. Ada misalkan tatanan aturan hukum yang bisa seenaknya saja dirubah balik, ya. Hanya untuk kepentingan misalkan pribadi, untuk anaknya bisa jadi pejabat, wakil presiden, sehingga hal semacam itu tuh buat saya sih ini rasanya tidak etis. Karena dalam karya seni yang saya sering sampaikan ketika saya mengajar di Seni Rupa ITB itu ada 3 hal dalam metode penciptaan seni itu. Jadi harus ada nilai-nilai artistik, estetik, harus ada nilai estetik dan pedagogis. Ada unsur pedagogis. Ada 3 hal itu. Ketika itu menciptakan karya itu memang akumulasinya ketiga hal itu. Tapi ketika kehidupan sehari-hari, misalkan situasi lingkungan hidup, sosial, politik, praktik beragama dan sebagainya, rasanya tidak seperti itu, maka saya sampaikan secara jelas dan tegas, baik di karya-karya yang di katalog-katalog saya ini, sejak zaman Orde Baru sampai hari ini, saya sering menyampaikan itu, Mas Irfan. Oke. Nah, ini kita flashback dulu ke belakang. Dorongan untuk menjadi seniman, itu datang dari mana?
Wah, itu pertanyaan. Ceritanya bagaimana ini? Pertanyaannya romantis itu. Iya, makanya kita flashback ini. Oke, senang sekali. Saya harus ini ya, berimajinasi. Ada fakta waktu saya kecil itu, saya waktu kecil ketika belum masuk sekolah lah ya, itu tuh sering menggambar. Di mana-mana saya menggambar. Di kertas, di tembok, bahkan di dinding-dinding tetangga itu suka menggambar dengan arang, dengan berbagai hal. Sehingga si yang punya tembok itu dulu ingat Pak Ajan namanya itu, kirim ke rumah. Ami ibu saya tuh. Mi itu Tisna itu udah coret-coret lagi. Nah ibu saya tuh sangat senang apa yang saya lakukan itu. Ya langsung nyuruh pegawai untuk mengulas, mencat lagi. Jadi di rumah terutama ibu saya tuh mensupport, sehingga saya tuh belum pernah merasa bahwa hal-hal yang saya lakukan itu yang hubungannya dengan sekarang disebutnya kreativitas itu mendapat gangguan lah, tidak boleh misalnya sama orang tua. Jadi selalu disupport, diberi alat segala macam bahan-bahan yang sederhana, karena orang tua saya, ibu saya tukang bikin bordir, buat menjahit untuk misalkan pemain-pemain sepak bola itu nomornya, flagnya dibikinin sama ibu saya. Nah bapak saya pedagang ayam di Pasar Baru, yang juga support itu. Dan juga lingkungan saya waktu kecil itu di masjid, jadi masjid kakek saya di sana Nurul Huda namanya. Itu selalu ada kegiatan-kegiatan kalau Rajaban, Muludan, hari-hari besar agama itu, termasuk 17 Agustusan, latihannya di masjid itu. Jadi saya sering melihat tagonian, baca puisi, teater, ya sandiwara pada waktu itu ya. Juga lingkungan di Ledeng, di mana desa di situ, termasuk di sini itu, seni-seni tradisi tumbuh. Masih tumbuh ada wayang, ada bring-brung. Wah bring-brung tuh pakai tagoni besar ya, pakai sholawatan. Masya Allah, sholatan kamilat. Wah enak sekali ya. Sampai dari habis sholat isya sampai subuh gitu ya, sampai transendental. Jadi saya dihadapkan pada seni-seni yang tradisi, juga lingkungan hidupnya yang bersih sekali ya. Di daerah saya tuh maupun di Cigonewa itu. Nah hal semacam itu tuh terus mempengaruhi saya. Bahkan ketika saya SD, saya di kota karena saya ikut ke kakek saya punya toko tembakau Cap Kanon. Bapak saya dagang ayam di Pasar Baru di kota. Nah saya di situ juga sering menyaksikan film-film karena rumahnya itu, tokonya itu berseberangan dengan bioskop Roxy, bioskop Taman Riang dan Luxor. Di Luxor film-film film-film Cina, ya, Lolie, Wang Yu, Chen Kuantai. Terus di sini ada film-film India ya, di Taman Riang, dan di Roxy film-film Cowboy dan Indonesia. Jadi saya banyak wawasan tentang film sampai sekarang tuh. Tradisi di kampung, di masjid seni yang spiritual, di luar seni barat gitu ya. Wah, jadi saya banyak pengaruh dari kehidupan sehari-hari. Oke. Gitu. Terus enggak satu titik ketika Anda memutuskan gue jadi seniman nih. Ya kesadaran SMA atau kesadaran seni memang sejak kecil senang gambar. Betul. Senang pada kesadaran dan bakat sudah terlihat. Ya. Karena waktu SMP juga saya sering juara ya. Juara. Terus SMA juga sering ikutan juara melukis. Bikin poster segala macam. Nah, pernah waktu SMA saya di koran dapat juara, hadiahnya juga cukup besar. Terus datang guru saya, guru saya, Tisna, kamu juara ya di situ. Oh iya, wah selamat ya. Tapi nilai kamu jelek katanya di raport. Kamu bisa pinjam dulu uangnya aja. Yang juara itu kan cukup besar ya. Wah, nanti gimana Pak? Ya nanti saya
naikin nilai kamu jadi bagus. Saja. Wah, saya bilang ini terjadi nggak bener. Nggak benar. Akhirnya saya nggak mau. Tetap nilainya 5 tuh di rapor. Karena nggak mau begitu. Nah, kesadaran-kesadaran mungkin yang seperti itu, hak, keadilan dan sebagainya mungkin sudah diajarkan juga ya sejak dari kecil dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kesadaran tentang seni sebagai medan sosial seni, pilihan seni sebagai jalan hidup, mungkin ketika masuk perguruan tinggi, sudah remaja ya hal semacam itu. Tapi kenapa dulu milihnya FSRD? Ini sebelumnya saya testing ke FSRD tapi nggak keterima. Terus testing lagi tahun berikutnya. Tapi 1 tahun sebelumnya saya di seni rupa UPI. UPI itu Universitas Padahal IKIP. Iya. Di situ. Saya 1 tahun di situ. 1 tahun di situ dulu. Ya, 1 tahun di situ. Guru saya almarhum Pak Popo Iskandar, Pak Nanabana. Dari situ makanya saya banyak hal yang pedagogis di situ. Nah, udah gitu testing lagi di sini rupa FSRD. Keterima. Keterima. Jadi saya banyak sekali tahun 80-an awal tuh sampai pertengahan, sampai akhir 80-an ketika mahasiswa ya, itu belajar pada dosen-dosen yang memang ininya tuh wawasannya tuh tidak hanya art for art sake ya, tidak hanya Kunst für Kunst selber dalam bahasa Jawa mana-mana, tapi si seni itu dilebarkan menjadi peristiwa budaya. Jadi dari seni rupa itu energinya itu jadi lebih luas. Misalkan diajarkan oleh Profesor Dr. Sujoko, ya mereka itu paham tentang kebudayaan. Oleh Mokhtar Apin, guru-guru saya tuh. Mokhtar Apin sempat masih menang ya? Masih menang Mokhtar Apin? Saya masih, guru saya tuh. Buri Tawidagdo, Sunario, K. Siddhartha, Bud Muhtar. Jadi dosen-dosen yang memang pada waktu itu berkarya. Jadi dosennya tidak kaleng-kaleng. Tidak seperti dosen-dosen sekarang datang jam 9, pulang jam 12. Jam ini hanya mengisi algoritma. Terus udah gitu dapat gaji udah. Tapi dosen dulu tuh benar-benar ada di tempat. Dia paham betul apa itu seni, paham betul apa itu filsafatnya, paham betul apa itu pilihan medium-mediumnya, dan sekolahnya juga tidak hanya di dalam negeri. Pak Apin misalkan kalau di kelas tuh dia ngomongnya bisa bahasa Perancis, jarang mana apalagi Inggris ya. Dia selalu membawa orang-orang dari luar. Jadi sebagai mahasiswa tuh melihat di studio tuh di kampus tuh ini guru gue nih. Ada panutan ya? Ada. Di luar juga di medan sosial seni dia pamerannya juga kuat. Ada. Dan punya idealisme gitu dosen-dosennya itu. Nah saya dibesarkan pada itu di kampus FSRD. Tapi di luar juga di Bandung keren. Karena di Bandung itu ada sosok Suyatna Anirun misalnya. Ada studi klub teater Bandung. Kita bisa belajar di Rumentang Siang. Ada Godi Suwarna, ada Wawan Hussein, komunitas Jeprut. Ada di Remi Silado, di Yayasan YPK. Ada musik, Hari Rusli. Jadi tidak hanya kecil ya di kampus, tapi luas gitu. Ya itulah. Jadi pilihan hidup tuh karena ada ekosistem yang bagus. Betul. Sehingga sayanya juga anak zaman waktu itu senang ya jadi jalan hidup itu seni itu. Ya poinku gitu. Ini di Bandung ini kan ada satu ekosistem kota, ada skena ya. Kalau bahasa anak sekarang ada skena yang mendukung. Ya, untuk berkembang di berbagai bidang kebudayaan, ada seni, ada yang dari sastra. Zaman Kang Tisna mahasiswa kan tahun 80-an awal ya. Iya. Waktu itu kan lagi dahsyat-dahsyatnya itu gerakan-gerakan kultural di Bandung. Benar. Di ITB yang Islam ada Masjid Salman. Ya. Ya, terus kemudian yang seniman pada ngumpul di FSRD dan di kantong-kantong yang lain. Kantong-kantong kebudayaan. Suasana itu, kondisi itu, ekosistem itu berpengaruh ke Anda nggak? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Misalkan karya tugas akhir saya yang S1 pada waktu itu temanya itu teater kehidupan. Itu kan tidak mungkin kalau saya hanya art for art di kampus saja. Betul. Ya, di seni grafis saja.
Karena saya ada hubungan dengan tadi yang saya bilang itu, saya belajar kalau Sabtu Minggu ke Guru Mentang Siang latihan acting course pada Suyatna Anirun. Dan di situ latihan kalau dapat naskah misalkan ya, naskahnya Romeo and Juliet. Saya memainkan Romeo and Juliet menjadi Bonfiglio. Terus saya mainkan karya Eugene Ionesco, karya Badak-Badak dari Rhinoceros. Terus saya juga mainkan karya Stanislavski. Bukan. Judulnya tuh Pinangan. Saya main di situ. Dan di situ saya main dengan namanya Molly Mulyati Agustina. Dan pertemuan di situ yang menjadikan saya jadi sekarang jadi istri saya. Oh, jadi gara-gara teater. Gara-gara teater. Boleh. Bisa aja. Nah, jadi karya seni grafis saya S1 itu terpengaruh oleh teater. Jadi kalau lihat sampai sekarang tuh stage tuh berpengaruh. Filosofi dari teater. Itu. Karena dalam teater tuh kan jadi komunitas, kolektif. Kalau di seni grafis kan sangat personal. Sangat individualis. Ya, individual, ekspresi personal. Metodenya yang di teater, metode ekspresi komunal. Jadi dua hal itu yang saya jadikan landasan berkesenian. Jadi Anda menggabungkan disiplin seni rupa dengan kegemaran berteater. Iya. Mantap sekali. Dan sepak bola juga. Oh iya, tentu saja. Dan Persib. Oke, para pemirsa, Kang Trisna Sanjaya ini juga berprofesi sebagai dosen di alma maternya, di FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Berarti prodinya apa? Prodinya seni, ya, program seni rupa. Saya ketua studio seni grafis dan saya ketua senat FSRD ITB. Tapi sekarang udah pensiun. Oke. Karena ya sudah pensiun dan ASN ya, PNS dulu ya. PNS. Punya NIP loh. Punya NIP. Gondrong-gondrong gini, beliau punya NIP ya. Sebagai ketua senat Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Pernah. Nah, yang menarik begini, Kang. Kan banyak ya teman-teman kita namines ini yang mereka agak antipati dengan keruwetan dan kedisiplinan dunia akademik ya. Anda tahu sendiri lah. Nah, tapi Anda malah terjun di situ. Ini kan di angkatan Anda mungkin masih jarang ya. Tapi kan di generasi saya dan di bawahnya sekarang sudah banyak sekali. Namines yang juga dia berperan bagus sekali sebagai akademisi. Anda melihatnya gimana? Ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam seni itu ada 3 metode. Estetik, etik, pedagogis. Dan juga latar belakang waktu kecil kan orang tua saya itu guru ngaji. Ada nilai-nilai pedagogis ya. Jadi memang ketika saya pilihan menjadi pegawai negeri, jadi dosen sekaligus pegawai negeri, karena saya seniman. Jadi seniman dan dosen, guru. Di sana tuh penting ya. Kalau dosen atau guru seni harus juga aktif dalam kesenian di luar. Karena kalau kita menjelaskan pada mahasiswa, kalau kitanya tidak aktif, berkarya, tidak kritis terhadap berbagai hal yang kejadian keseharian, baik sosial, politik, lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, itu apa yang akan diajarkan? Hanya textbook, gitu ya. Dan juga kalau masih lagi ngajar tuh kan mahasiswa, apalagi mahasiswa sekarang langsung lihat HP kan. Iya, langsung ini googling. Siapa Trisna Sanjaya? Nah, kalau saya banyak di Google, di situ aktif, terus tiap saat progresif ya, ada karyanya, terjadi pro dan kontra di dalam karya saya itu. Nah, jadi mereka mendiskusikan apa yang saya kerjakan, juga yang saya sampaikan seni-seni yang ada di luar. Jadi buat saya pilihan jadi dosen itu
selain untuk tentu saja menyampaikan pada mahasiswa untuk diyakini, ya diimani bahwa seni itu bisa jadi jalan hidup yang prosesnya panjang, yang akan bisa menumbuhkan rasa, rasio dan iman, etik, estetik dan pedagogi. Oh, termasuk iman ya? Ada nilai-nilai imannya. Kalau tidak ada nilai imannya, itu yang diajarkan oleh Profesor Ahmad Sadali. Rasa, rasio dan iman, ada golden triangle. Rasa, rasio, imannya. Itu Profesor Muhtar Apin, Sadali yang menyampaikan itu. Dan saya selalu ingat pada kata-kata beliau itu. Nah, jadi pilihan jadi guru itu, jadi dosen, memang harus seimbang juga ya, karena kalau tidak menjadi seniman, karena kita akan mengajarkan seni, bagaimana mengajarkan tentang seni grafis kalau kita tidak tahu, misalkan dalam seni grafis itu ada hal teknis misalnya, ada aquatin, dry point, sugar aquatin, bagaimana cara membuat mesinnya, sampai hal yang itu. Juga dilebarkan dari seni grafis yang formalis itu ke peristiwa kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Lingkungan hidup. Nah, makanya saya sekolah lagi ke Jerman untuk apa yang selalu disampaikan di ITB kan seni-seni barat ya. Saya ke sana testing dulu. Kan dulu pada zaman 80-an, 90-an tuh untuk dapat beasiswa dari Jerman tuh susah. Karena bersaing dengan teman-teman dari teknologi yang Pak Habibie ya. Iya, Habibie eksak. Ya, teman-teman eksak. Ya, zaman-zaman engineer. Dan saya lolos itu. Yang pertama ke sana ya, dapat gelar Meisterschuler di sana. Dan saya belajar di situ betul-betul. Dan ketika saya ke Indonesia, saya belajar lagi untuk S3 ke Jogja. Nggak, S2-nya ngambil apa? Kunst di sana? Ya, Freikunst. 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 Itu gurunya Profesor Karl Christoph Schul. Dan dia ahli dalam bidang seni grafis. Ya, profesornya. Tesis Anda juga tentang grafis. Kalau seni grafisnya karena penciptaan karya seni pada waktu itu sag es au wen es tutweh un bete. Jadi bahasa Sundana katakan meskipun pahit dan berdoalah. Dan itu saya tulis di situ dan kulil hak walau kana murron lah ya. Itu tahun berapa? 87, saya lupa lah ya. Dipamerkan di Hamburg di sana. Karya-karya S2-nya Meisterschuler. Dan saya pulang ke Indonesia juga karena saya dosen, saya harus belajar lagi. S3-nya di Jogja, di ISI Jogja. Itu masuk S3 tahun 90-an akhir. Tahun berapa ya? Enggak, lulus tahun 2011. Oh ya, jadi 4 tahun atau 3 tahun. 2011. 2011. Dosen saya Profesor Dwi Marianto, Bambang Sugiarto, terus di Jogja itu ST Sunardi. Oke. Gitu. Dan karyanya ini yang kita di Cigonewa itu, ini karya seninya. Ini disertasi. Ya, disertasinya itu ini Cigonewa. Gimana itu ceritanya? Nah, gini. Waktu disertasi. Waktu S1 kan saya membuat karya seni grafis. Seni grafis yang karya formalis, karya yang ekspresi art for art. Saya jadi ekspresi personal. Karya S2 di Jerman sudah mulai profesor saya mengarahkan, Tisna, seni itu jangan hanya kamu asik sendiri di studio, tapi coba baca karya-karya Joseph Beuys, karya-karya seniman-seniman Jerman, atau di tempat-tempat kamu dalam tradisi kamu kan seni itu tidak hanya seni ya, kalau mendalang tuh ngomong tentang lingkungan, ngomong tentang apa dalam tradisi itu ya. Itu. Nah, di Jerman juga ada seniman yang seperti itu, yaitu kan namanya Joseph Beuys. Jadi seninya itu dilebarkan menjadi peristiwa-peristiwa kebudayaan hidup. Nah, makanya ketika saya di Jogja itu, saya belajar juga bagaimana misalkan Romo Mangunwijaya ya, seorang arsitek tuh, seorang intelektual, tapi dia ilmunya itu diamalkan untuk
masyarakat, sungai, untuk rakyat. Sungai itu kan Sungai Code ya. Kali Code. Kali Code. Itu salah satu acuan saya, Kali Code itu. Makanya saya ketika pulang ke Bandung, apa nih ya? Kalau seni grafis lagi nggak aneh, seni lukis lagi nggak aneh. Makanya saya mencari apa ya di sini tuh. Nah akhirnya menemukan masa kecil saya ke Cigonewa ke sini. Kan ini waktu saya kecil di sini. Ketika saya kecil lagi ke sini, saya lihat ini airnya jadi kotor. Yang dulunya bisa pakai istilahnya bersih-bersih ya. Banyak lumbung-lumbung. Islam, ya Islamnya kultural, saling kirim gitu ya. Dan sebagainya. Sekarang udah berubah. Akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan tanah 530 meter persegi ini ditukar dengan lukisan. Nah, disertasi saya itu ini. Akhirnya bertahap berproses, ditanemin pohon, airnya jadi bersih. Air seninya bisa untuk masyarakat. Kalau Anda lihat keluar itu ada air di sana, itu kolaborasi dengan Profesor Ige de Wenten. Ada tabung yang saya pasang di luar, nanti kita lihat. Iya. Tabung itu temuan dari Profesor Ige de Wenten dari ITB, dan ini temuan saya secara kultural. Tanah yang asalnya tempat pembuangan sampah selama 14 tahun tuh jadi tempat Imah Budaya Cigonewa. Dan ketika kolaborasi terus, akhirnya sekarang udah bisa pakai wudhu, minum segala macam. Nah jadi ini seni yang punya daya untuk perubahan. Sekecil apapun perubahan terjadi. Dan sekarang banyak riset-riset datang ke sini justru dari perguruan tinggi serius ya. Dari NUS Museum. Udah berkali-kali mengundang saya ke sana untuk pameran di sana. Membawa kontainer ya sampah ke sana. Itu nanti diceritain, ada segmennya sendiri. Ada segmennya ya, silakan. Jadi itu ya. Biar urut. Saya senang ditanya-tanya tentang pendidikan, aduh luar biasa. Nah ini kalau para pemirsa lihat di belakang kami, itu ada tumpukan berkas. Tumpukan berkas, kalau dari situ tidak kelihatan, tapi kalau kita ngelihat dari samping, itu ada tulisannya, itu ada labelnya, judulnya kenaikan pangkat Dr. Tisna Sunjaya. Jadi ini adalah berkas-berkas administratif, berkas-berkas akademik selama Kang Tisna menjadi dosen PNS di FSRD ITB. Iya. Nah, di atasnya ada begitulah. Nanti Kang Tisna sendiri yang akan menyampaikan. Dan ada ini ditumpuk di atas dacin. Kalau orang bilang dulu ini timbangan dacin. Ini cerita ini menarik karena sebenarnya kalau ini tidak dipamerkan oleh Kang Tisna belum pensiun sebagai dosen. Ini karena guru besar pensiunnya 70 tahun. Iya. Ceritakan Kang. Iya, alhamdulillah. Ceritain ini belum pernah ini saya ceritain. Jadi ini yang di bawah ini meja. Meja ini tuh meja tempat makan keluarga. Jadi ini tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kata istri saya dan anak saya, "Pih, udah ini pakai instalasi aja, nggak apa-apa?" "Enggak, coba." Nah, terus saya ini jadi landasan untuk ini, gitu ya. Ini tuh usulan-usulan kenaikan pangkat selama saya menjadi pegawai negeri sejak tahun 91 ini. Jadi di dalamnya berkas-berkas, ada ijazah, S1, S2, S3. Pokoknya usulan-usulan ada di sini. Tapi sudah kurang lebih berapa tahun, 15 tahun atau 16 tahun, numpuk aja di kantor kenaikan pangkat di dekanat tuh ya, di FSRD itu. Loh kok numpuk terus, saya tanyakan, belum lagi. Sampai saya umurnya 65, kan 65 kalau dokter ya. Dokter tuh, ya akhirnya pensiun. Iya. Nah, dalam proses itu juga ada, karena saya
sering mungkin kritis terhadap situasi sosial. Pada waktu itu juga saya ketika ini diusulkan untuk jadi guru besar, itu bersamaan juga saya mendapat surat dari rektorat itu akan diperiksa karena saya ada kasus yang harus diperiksa oleh pihak pusat, dari pusat datang. Pihak pusat ini siapa? Pusat ini dari Kemenhumham. Oh, Kemenhumham. Itu ada 3 ibu-ibu pakai oranye datang ke rektorat, dan di rektorat tanpa pembelaan dari rektorat itu. Mestinya kan etiknya ada dari bagian hukum untuk mendampingi ada saya. pengacaranya lah. Tapi saya nggak apa-apa karena yang ditanya ke saya proses kreatif penciptaan seni. Dan ada sejumlah data-data digital yang ibu-ibu itu sampaikan. Benar nggak ini Pak Tisna dengan Pak Jokowi? Oh iya benar. Ini pada waktu itu saya menyampaikan proses kreatif saya ketika zaman Orde Baru. Saya membuat karya seni grafis. Judulnya itu Pesta Pencuri ketika saya sekolah di Jerman. Pada waktu zaman Orde Baru itu kan di sana gambarnya itu ada Golkar, P3 dan PDI. Dan tiga-tiganya dihegemoni oleh Orde Baru dan sebagainya. Dan di gambar tersebut disampaikan konspirasi atau tekanan dari partai dari pemerintah pada waktu itu. Dan karya itu Pesta Pencuri itu saya sampaikan ketika Pak Jokowi datang ke Bandung. Ketika datang ke Bandung belum jadi presiden. Para teman-teman ngajak ke Bandung. Pak Tisna itu ada Pak Jokowi. Wah ya Jokowi kan waktu itu dari rakyat kecil gitu ya. Wah banyak orang yang simpati. Ya termasuk saya juga simpatik. Dan saya sampaikan ke Pak Jokowi itu karya yang ini di sini ada karyanya. Nah ini nih Pesta Pencuri. Nah saya sampaikan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi ini hadiah buat Pak Jokowi. Tapi hati-hati kalau Bapak nanti kelak jadi pemimpin jangan seperti ini ya. Nepotisme, kolusi dan korupsi. Jadi saya sampaikan bahwa latar belakang foto itu ada Teten Mas Duki, teman saya yang sekarang jadi menteri UMKM dan sebagainya. Nah, foto itu digital itu ada yang ngelaporin mungkin di ITB itu. Nah, akhirnya Tisna itu diskor selama 1 tahun sebagai PNS yang tidak netral. Disangkanya saya ikut berpolitik dan sebagainya. Tapi buat saya nggak apa-apa. Karena resiko dari seniman atau dosen yang hidup dengan bermasyarakat. Tidak hanya di tempat-tempat yang aman saja, tapi juga masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Nah tidak hanya foto-foto dengan Pak Jokowi, tapi foto-foto yang lama itu juga diperlihatkan. Dan saya dengan senang hati kayak gini, karena itu proses kreatif kan. Waktu dulu misalkan karya jadi cover majalah independen. Ketika zaman Orde Baru itu kan ada majalah Tempo, Detik yang dibredel oleh Orde Baru. Dan itu saya solidaritas, karya saya dijadikan cover majalah. Dan itu juga ditanya, ini benar karya Pak Tisna? Benar itu karya saya, karena saya tidak suka dengan hal-hal yang kekerasan, penindasan, hal semacam. Jadi karya-karya lama itu rupanya ada yang melaporkan, mungkin temen juga di kampus atau siapa gitu. Dan saya nggak mau tahu lah. Itu brengsek kalau gitu kan, hipokritisme itu. Makanya ketika pameran berikutnya saya membuat pameran di Galeri Nasional, judulnya Potret Diri Sebagai Kaum Munafik di sini. Jadi selalu saya dengan karya-karya, karena kalau masuk ke wilayah itu, tidak menarik. Jadi akhirnya Anda merasakan sendiri bagaimana birokratisasi sebagai pegawai negeri sipil. Betul. Tapi bagaimana mendamaikan keduanya dalam waktu 30 tahun menjadi PNS ya, antara dunia ASN, dunia PNS yang sangat birokratik dengan dunia seniman yang sangat free ya. Ya kalau
Karena saya tuh suka seni ya, suka berkarya seni. Ketika berada di kampus, saya mencintai sekali ke ITB itu ya. Ketika saya jadi birokrat sebagai pengajar, itu juga saya setulus hati bagian dari itu. Ketika saya di Jerman, ketika saya di berbagai macam negara, selalu saya lebur dengan persoalan-persoalan yang di mana saya berada. Karena dalam teater itu guru saya almarhum Suyatna Anirun, Tisna kalau masuk pada naskah atau pada main apa, kamu harus lebur. Harus labur gitu. Kalau kamu lebur, kamu nanti akan bisa merasakan siapa kamu, akan apa kamu, visinya gimana. Nah, ketika berada di ITB atau berada di manapun, saya selalu dalam diri itu, ini ada mahasiswa, ini ada generasi berikutnya yang mungkin sangat penting saya sampaikan berbagai hal yang hubungannya dengan etik, estetik, pedagogi gitu ya. Tidak hanya estetik saja, seni saja. Itu, jadi mendamaikannya dengan sukacita aja saya mengajar. Dan ketika ada hukuman, itu bagian dari proses yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada generasi muda berikutnya. Ya, jadi harus berubah. Seni rupa ITB harus berubah, dikti harus berubah, politik harus berubah. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Jadi singkat cerita, gelar guru besar yang jenengan ajukan dengan berkas setinggi ini ditolak? Ditolak. Ditolak Mas. Gimana itu ceritanya lagi? Pertama, tadi persoalan pribadi itu ya. Yang kedua, di institusi dikti dan juga ke bawahnya jadi kepanjangannya di perguruan tinggi seni, itu penciptaan karya seni, mau setumpuk apapun, mau berkarya sampai manapun, misalkan saya kan udah ke Biennale, Venice Biennale, Documenta, Singapura Biennale, berbagai macam aktivitas yang bisa setara kalau menurut saya itu dengan jurnal-jurnal di Scopus internasional ya. Mestinya gitu ya, itu ada kesadaran di dikti itu dan di perguruan tinggi seni untuk mendorong bahwa dari penciptaan karya seniman yang dosen itu harusnya menjadi hukum yang disetarakan. Ya, betul. Sampai sekarang kan nggak ada, bukan hanya di seni rupa ITB saja, tidak ada guru besar dari karya seni ya, penciptaan karya seni. Juga di ISI Jogja, kalau dulu di ISI Solo. Siapa? Sardono Kusumo? Ya, Mas Don itu 2003 kan dulu waktu guru sebagai besar. seniman, memang beliau jadi profesor, tapi kan lebih ke apa ya, pemberian dari pihak pemerintah. Honorarius macam. Ya, bukan sebagai sebuah aturan yang mestinya bisa nanti untuk anak-anak muda yang jadi dosen, jadi semangat. Kalau sekarang kan kelihatannya untuk menciptakan karya seni sebagai dosen tidak eksploratif. Karena mungkin dibayang-bayangi, ngapain sebagai dosen melakukan eksplorasi serius dan sebagainya. Karena ketahui yang naik pangkat yang nulis dari, hanya dari Scopus. Ya, ini rezim Scopus. Ya, jadi tidak adil menurut saya. Ini harus dirubah dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini. Betul, ke depannya gitu. Ya, saya mencontohkan Pak Don karena saya ingat tahun 2003, saya kelas, ya baru lulus SMA pada saat itu, saya membaca berita di majalah Tempo ya, judulnya Profesor dari Dira. Ya, berita di Tempo itu, dan itu Tempo itu menyatakan bahwa Sardono adalah satu-satunya profesor yang tidak punya ijazah S1. Iya. Karena ijazah terakhirnya hanya SMA. Betul. Dan pada saat itu bisa menjadi guru besar. Iya. Saya kira itu bagus sekali ya, pemerintah memberikan pada empu. Beliau kan empu ya, udah tingkatnya empu, udah karyanya itu luar biasa Mas Donto. Jadi saya sangat setuju diberi gelar profesor untuk Sardono. Tapi di seni rupa ITB juga Profesor almarhum Ade Peirus ya, itu juga profesor. Juga ada Profesor Setiawan Sabana, Profesor Sadali dan sebagainya. Profesor Mohtar Apin, tapi bukan dari pengajuan yang secara peraturan ya, yang mestinya ada
di perguruan di Dikti itu hasil dari misalkan proses pendidikan yang bertahap seperti ini. Itu. Yang tidak perlu berkasnya setinggi ini lah. Ini metafora, simbolik itu. Itu yang jokesnya Gus Dur tadi yang kita bicarakan dengan Pak Dirut Tani Online, bahwa kalau hasil riset semua PNS dan semua dosen di Indonesia ditumpuk bisa nyampe bulan. Iya, bisa sampai bulan ini. Jadi ini tuh setumpuk ini tuh ada ijazah, ada segala macam dikangkangi oleh ya itu yang paling atas itu kan. Ya nggak jelas itu gitu. Jadi ini hal yang saya sampaikan tuh bukan hanya omon-omon atau kritik, tapi saya di dalamnya ada karya-karya seni yang saya ajarkan di kampus mana-mana, dan juga tidak hanya kritik, tapi saya membuat metode-metode seni yang punya daya untuk lingkungan, untuk perubahan. Jadi yang dikritik tuh, misalnya saya mengkritik melalui karya seni, lukisan di sini, tapi nggak berhenti di sini. Apa yang ada di dalam ini saya renungkan. Kalau politiknya itu tidak etik, itu akan berdampak pada lingkungan hidup. Misalnya gitu. Kalau begitu saya harus membuat mata kuliah itu bareng-bareng di kampus. Maka dengan teman-teman dosen-dosen muda menciptakan karya sendal. Sendal itu mata kuliah yang sekarang banyak disukai, yaitu seni, desain, dan lingkungan. Singkatannya sendal. Jadi mata kuliah yang bisa diikuti oleh di ITB itu kan seni rupa, ada mata bidang-bidang lain kan, ada biologi, ada arsitek, ada berbagai fakultas ya. Jadi boleh masuk ikut ke sini. Nah, jadi kolaborasi sifatnya itu. Jadi kritiknya tidak hanya sekedar mengkritisi, tapi ada apa di dalam kritik itu. Makanya saya ajarkan ke mahasiswa itu 2 metode. Satu metode personal. Ini karya-karya personal. Ini sudah saya buat di Jerman. Yang satu lagi karya-karya kolektif. Ini. Jadi nggak cukup hanya untuk ekspresi personal. Nggak cukup. Harus juga dalam bidang pendidikan itu untuk bagaimana nih supaya karya punya daya untuk perubahan. Itu. Oke. Itu Mas Ivan. Oke. Nah, balik lagi ke yang Profesor tadi, kan sudah sirna ya sebagai guru besar, dan itu tidak masalah lah ya bagi Anda. Masalah. Itu masalah untuk yang generasi berikutnya. Iya, karena akan menjadi contoh kan. Iya. Nah, tapi kan sekarang Anda sudah punya galeri ini ya, sudah punya ibu, dan sebenarnya yang mau saya tanyakan begini, Kang. Apa sebenarnya ambisi terbesar Anda ya, yang ingin Anda ejawantahkan di galeri ini? Kan sudah pensiun ya, guru besar sudah enggak, tapi Anda masih punya galeri, masih punya aktivitas, masih punya teman-teman. Apa yang ambisi terbesar apa yang ingin Anda capai di sini? Ya, saya tuh berada di sini tuh sudah 14 tahun ya. Karena ini karya riset. Ini karya riset, penciptaan seni, ada disertasinya, sekarang ada di perpustakaan di ISI Solo, Jogja, silakan. Nah, kalau saya tidak berada di sini, saya tidak akan melihat proses perubahan yang datangnya dari utara. Dari kampus, dari mana. Dan itu bisa kelihatan secara metafor, simbolik dari sungai. Dan sungai ini, sepanjang sungai ini tuh ketika performance art, ada teman saya performance art di sungai, ini tuh puluhan masjid, musola, ada gereja, ada pendidikan ke sana. Hanya 1 meter dari sungai Cikapundung, ya bersebelahan dengan ini, itu adalah Sabuga ITB. Di sana itu tempat para ilmuwan, mahasiswa-mahasiswa kalau sudah lulus di sana, di wisuda, tapi hanya 1 jengkal dari situ tuh sungainya terkotor di dunia, dan itu ke bawah ke Sungai Citarum. Dan saya berada di sini tuh untuk terus berpikir tentang seni ya, apa itu seni? Apakah seni itu hanya
seperti itu saja, berputar-putar di situ saja, atau sejauh mana hubungannya dengan lingkungan, sejauh mana dengan hubungannya proses perubahan kapitalisme yang bisa kita lihat di sepanjang jalan, sepanjang jalan, sawah-sawah berubah, ya. Terus yang asalnya lumbung-lumbung padi sekarang jadi lumbung-lumbung plastik, yang asalnya warga di sini gotong royong gitu ya, karena apa namanya ada alam ya, organik yang bagus. Terus Islamnya yang kultural sekarang jadi gampang oleh uang untuk menyoblos siapa atas nama agama dan sebagainya. Nah, itu tuh kalau tidak di sini ketajaman berpikir itu ya, untuk sebagai dosen terutama di sana, itu tidak akan terjadi. Karena saya akan mungkin udahlah, enaklah. Karya seni mah udah masuk ke galeri saja. Udah cukup dengan kurator aja, udah cukup. Di sini enggak. Di sini enggak. Dan bisa lihat di belakang Mas Irfan itu kan itu mediumnya dari sungai. Bahan-bahannya ini dari serbuk-serbuk bekas padi di situ ya, di situ. Di depan juga ada simbol padi gitu ya, ibu bumi dan sebagainya. Dan ini, nah itu ya tadi pertanyaannya. Dan ini tuh oleh institusi-institusi, seniman-seniman, kurator-kurator serius ke sini datang. Banyak yang datang. Sebentar lagi juga datang ya riset ke sini. Dari National University Singapura udah bertahun-tahun riset ke sini jadi buku. Jadi yang buat saya obsesi yang paling ingin dari sini itu adalah bermanfaat. Bermanfaat. Seperti air yang di depan ya, bermanfaat. Air seni yang di depan untuk warga. Karena warga di sini itu airnya udah terkontaminasi ya, udah kotor oleh lingkungannya. Nah, sekarang kalau mau beli air 1 galon itu kan mahal. 10.000, ada 15.000, 25.000. Jadi warga mengambil air dari situ. Air seni yang sudah bertahun-tahun kolaborasi dengan Profesor Wenton bermanfaat. Profesor Wenton itu adalah agamanya Hindu dan dia begitu tulus membawa ke sini. Saya Islam, kolaborasi ya, sebagai Nusantara kolaborasi seninya. Tapi itu udah amalan tuh, saya kadang-kadang ingin amalan tuh jangan kelihatan, kalau tangan kiri memberi jangan dengan tapi saya masih gitu ya. Saya masih pameran, masih ingin kelihatan, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa, manusiawi kan. Yang penting bermanfaat lah. Yang penting bermanfaat. Oh ya pemirsa, di belakang galeri ini itu persis ada sungai kecil ya. Sungai. Kalau orang Jawa bilang itu kalen. Ada sungai kecil yang mengalir dan waktu Kang Tisna masih kecil, sungai itu jernih ya. Jernih sekali. Jernih sekali dan bisa untuk minum ya katanya ya. Oh minum enggak. Berenang. Tapi berenang lah minimal untuk. Tapi sekarang emang sudah kotor ya sungainya. Dan bangunan ini persis sekitar 3 sampai 5 meter di bantaran sungai. Bukan sungai besar tapi hanya sungai kecil ya, sungai kalen. Dan di depan itu, di bagian depan galeri, jadi kalau masuk galeri Anda langsung melihat satu seperti sosok patung tinggi ya, yang terbuat dari padi. Dari padi. Ibu bumi itu. Ibu bumi. Ya, karena ini mengingatkan masa kecil Kang Tisna di sini yang masih penuh dengan lumbung padi. Lumbung padi. Oke. Nah, Kang, setelah itu kan gini. Basic Anda kan pasti lukis ya? Dari kecil gambar. Seni grafis ya. Seni grafis 2 dimensional ya. 2 dimensi. Nah, tapi juga mungkin saya lihat sih dalam 20 atau 25 tahun terakhir Kang Tisna mulai merambah ke seni 3 dimensional, ke instalasi. Instalasi. Ya. Apa Kang? Pertama kesadarannya itu untuk begitu berlimpahnya medium di tanah kita ini. Jadi medium itu tidak hanya dari toko, tidak hanya yang harus ada di kampus. Tapi ketika saya keluar tuh, ini ada lumpur, ada tanah, ada berbagai hal. Terus ketika direnungkan, kenapa saya memakai lumpur, memakai tanah, memakai
beras dan sebagainya, saya riset konteksnya apa di sini tuh. Oh, konteksnya si tanah itu udah mulai tersisih. Asalnya milik warga di sini, pribumi di sini, sekarang udah berubah. Jadi pabrik, orang-orang luar datang ke sini. Oh, sungai itu yang dulunya begitu indah secara estetik ya, indah banget. Oh, berubah. Makanya saya memakai medium seni instalasi dengan air yang dipamerkan di Singapura, di mana-mana. Oh, si tanah itu misalkan sekarang udah jadi lumbung-lumbung itu jadi plastik. Maka saya banyak memakai medium-medium yang mungkin di sini ada juga yang dari plastik. Jadi si medium itu ideologis, tidak hanya sebagai artistik, memperindah jadi lipstick aja, enggak. Tapi saya dari riset, dari keberpihakan, dari sikap, dari kegelisahan melihat lingkungan, sosial, politik dan sebagainya. Makanya lahirlah karya-karya seni instalasi yang sangat beragam, dengan jengkol, dengan padi, dengan bebauan, dengan banyak hal. Yang kedua, bukan hanya kesadaran ekspresi estetik saja. Yang kedua, saya guru, dosen. Jadi saya harus mengajarkan pada mahasiswa saya tuh tidak hanya yang ada di kampus, tidak hanya yang ada di buku saja, di sekitar kamu itu berlimpah. Nah, makanya saya sering bawa mahasiswa itu keluar dari kampus, lihat sungai, lihat lumbung plastik, lihat sosial politik, lihat peradaban, lihat ini. Jadi mereka diajak berpikir. Ketika masuk ke studio itu jadi diskusi. Makanya saya punya mata kuliah yaitu eksperimen kreatif. Mata kuliah eksperimen kreatif itu bereksperimen secara kreatif, mencari kemungkinan-kemungkinan yang yang tidak ada ya dalam seni misalkan. Supaya seni itu tidak begitu-begitu lagi gitu, supaya tidak membosankan. Nah, gitu. Tidak hanya masuk galeri, masuk galeri laku terus udah. Nah, itu penting ya? Galeri, kolektor begitu. Penting, kurator penting. Penting, sangat kritikus penting. Tapi tidak hanya itu, seni itu. Terutama di perguruan tinggi seni. Jadi teman-teman seniman yang jadi dosen gitu ya. Jadi guru di perguruan tinggi itu harus mijah bahasa Sundanya, harus keluar dari kepompong kampus tuh, lihat realitas kehidupan sehari-hari. Kalau kata W.S. Rendra, kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa. Ya, kontekstual. Menghayati sendiri persoalan yang nyata. Ya. Betul. Ya, kata Bertolt Brecht juga gitu. Erstmal essen, danach fressen. Jadi bagaimana? Ini makan dulu, terus kita bicara tentang filsafat. Artinya carilah itu, carilah hal yang kehidupan yang ada di masyarakat, makan, kerja dan sebagainya. Lalu muncul filsafat, pemikiran. Itu benar kontekstual dengan Rendra ya. Dan menurut Anda medium instalasi itu medium yang paling ideal untuk menyalurkan gagasan Anda itu, keresahan Anda itu? Ya, antara lain instalasi karena karya saya misalkan yang sekarang saya suka sekali yaitu kolaborasi dengan ahli pembuat penjernih air yaitu beliau penemu nanoteknologi namanya Profesor Wenton. Jadi karya riset namanya. Apakah itu karya seni instalasi? Tidak tahu itu karyanya apa namanya. Instalasi kan hanya satu segmen dari gaya atau dari medan sosial seni. Di medan sosial seni itu ada namanya instalasi, ada namanya misalnya kalau dari gaya ekspresionisme dan sebagainya ya, lukisan. Nah, kalau saya ketika masuk ke temuan bareng dengan seniman yang bukan orang seni seperti kolaborasi dengan ahli Pak Wenton tadi. Ya, Pak Wenton tadi kan itu mestinya oleh para pemikir ya, teoretikus atau kurator, kritikus seni. Nah, ini apa nih, seni apa yang dilakukan oleh Tisnanta? Nah, jadi sehingga nanti akan ada bentuk baru dari perguruan tinggi seni itu not only instalasi. Tapi ada seni ini nih, seni apa nih? Harus dicari. Nah, karena saya udah kalau dalam sepak bola ini udah ngumpan nih. Udah ngasih komentator tinggal
yang namain nih, namanya ini umpan apa nih? Riset nih, apa yang dilakukan oleh dua orang ini. Iya. Ini penting dari ITB, kan di ITB kan ada kimia, ada fisika, ada geologi. Nah, ketika dosennya kolaborasi, apa namanya ini? Ya. Jangan mengacu pada installation art yang dari barat saja. Ini ada instalasi tapi ada fungsinya, masyarakat merasakan gunanya, oke. Nah, ada satu ya yang masih saya ingat sampai sekarang dari Kang Tisna adalah ketika Kang Tisna berpameran di NUS, National University of Singapore, tahun 2011. Yes. Aku lupa dalam rangka apa, tapi aku baca beritanya saat itu dan itu ramai juga di pemberitaan karena Kang Tisna mengirimkan bertonton sampah ke sana. Iya, betul. Saya nggak tahu itu jumlahnya berapa ton, mungkin Kang Tisna nanti bisa menjelaskan. Tapi seni instalasi dipamerkan di sana, tapi isinya sampah dan sampah itu berasal dari sini, dari desa ini, dari daerah ini yang Kang Tisna angkut sana ke Singapura. Gimana itu ceritanya, Kang? Wah, makasih Mas Irfan ditanya itu, alhamdulillah. Jadi itu sebelum diangkut ke sana, risetnya, kuratornya itu Ahmad Masadi dengan Karen Lim, 2 orang terus-terusan ke sini datang bersamaan. Ke sini riset terus apa yang saya lakukan. Nah, kebetulan pada waktu itu juga itu kan karya S3 saya. Ini tuh ya, yang sedang saya gelisah di sini tuh. Jadi dia suka sekali ada seniman yang kayak saya kok mau-maunya berkarya di sini gitu ya. Di antara misalkan galeri-galeri yang selalu di daerah utara yang wangi-wangi lah, daerah-daerah wangi, nyaman-nyaman gitu ya. Nah, jadi rupanya mungkin Ahmad Masadi itu sebagai direktur Museum Nasional Universitas Singapura, dia ingin mencari seni yang basicnya riset, basicnya bisa dikaji oleh teman-teman di National University Singapura. Kan di sana juga bidang-bidang keilmuannya beragam ya. Nah, rupanya benar. Pada waktu pameran saya di sana berbulan-bulan dikaji oleh mahasiswanya ke sini terus untuk melihat apa yang terjadi di sini sampai sekarang. Jadi udah 11 tahun kerjasama dengan NUS Singapura itu ketika membawa air sungai ke sana, membawa air dari kotoran-kotoran yang dimasukin ke botol-botol dipamerkan di sana, terus bertonton sampah dari sini. Dan saya anehnya kok bisa masuk ya ke sana. Soalnya kan Singapura agak strict biasanya terhadap sampah itu. Nah, rupanya juga ada kemungkinan pada waktu itu kan ada Biennale Singapura. Ada Biennale Singapura dibenturkan dengan karya saya. Nah, mungkin Biennale Singapura udah stagnan. Iya. Ada kemungkinan ya. Betul. Nah, udahlah. Ada si Tisna aja nih yang jeprut ini, yang bawa ini. Nah, kebetulan waktu itu juga saya beberapa tahun sebelumnya kan di pengadilan karena kasus karya saya dibakar ya. Iya, yang tadi. Nah, mungkin menarik buat mereka itu sebagai sebuah kajian. Ada seniman yang juga menggugat pemerintahnya di pengadilan karena ini perlu sekali ruang hutan kota ini itu ya, dan juga membuat contoh di Cigonewa ini. Jadi ketika dia bawa ke sana jadi buku, tadi itu kalau disetarakan dengan harusnya kumnya udah naik berapa tuh? Iya. Kan itu reviewer internasional kan? Iya, di NUS lagi. Iya, udah peringkatnya. Harusnya udah naik berapain kumnya. Tapi itu nggak masuk kum ya? Buktinya saya di skor, justru nggak diterima. Dan pangkat saya 3D, tetap aja tidak. Pensiun terakhir 3D. 3D. Habis dikasih mungkin hadiah jadi 4A lumayan. Alhamdulillah.
Syukur, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya Prabowo juga kan pensiun baru dapat bintang 4. Itu pun lama kemudian kan. Ya saya tidak mau menceritakan tentang apa ya pangkat atau apa ya. Itu mungkin proses. Ya itu perjalanan hidup lah. Hidup. Bagian dari perjalanan hidup. Baik, yang lucu ya kadang-kadang. Lucu sekali. Lucu dan tragis lah. Ada sarkastik. Nah, di balik tadi ya, ada juga sisi lain Kang Tisna ini sebagai penulis kolom sepak bola di pikiran rakyat. Iya. Selama berapa tahun itu kan kayaknya lebih dari 10 tahun ya? Iya, setiap Piala Dunia, pikiran rakyat. Iya, setiap Piala Dunia lah langganannya spesialis Piala Dunia. Pikiran rakyat dan juga Mandala atau gala-gala media juga. Harian-harian yang di sini ya di Bandung. Iya, di Bandung karena saya suka sepak bola dan saya punya grup namanya Galados, Galatama dosen penuh dosa ya gitu. Oh gitu. Di ITB. ITB. Dulu itu plesetannya ya, tapi Galados itu Galatama dosen. PP sampai sekarang. Masih aktif main? Masih aktif, tapi saya datang untuk U70 ya? Ya 50. Tim U70 Tim U70. Datang ke sana hanya untuk berfoto-foto aja, main enggak. Nah, jadi seneng anak saya juga namanya Zico, pemain Brazil. Iya, pemain Brazil. Oh ya, dan Zico ini sebagai pemain bola juga apa? Saya pengen ceritain tapi Anda yang lebih punya otoritatif soal Zico. Iya, waktu kenapa itu, Anda juga menamakan anak sebagai Zico? Ya waktu itu sedih aja, Zico ke Brazil kan bagus mainnya pada waktu itu ada pemain Pele putih ya. Pele putih. The White Pele. Keren itu. Bisa kalah sama pemain yang grandel kayak Itali gitu. Ya, itulah hebatnya Itali. Iya. Kang Tisna. Sedih. Jadi saya udah sebagai penghormatan anak saya namanya Zico. Jadi seindah apapun Brazil kalau ketemu Itali kekunci Kang Tisna. Iya benar. Itulah hebatnya. Iya benar. Itali. Oke. Nah, ini Kang, sebenarnya aku pengen mendalami lagi soal tadi ya, ideologi seni untuk seni. Dan ini kan perdebatan yang sudah sangat lama dalam sejarah seni dan sejarah sastra di Indonesia. Yang ramai sekali puncaknya tahun 64-65 lah ya, waktu Lekra sama Mani Kebu. Dan Lekra menganggap ya seni untuk seni itu menjadi ideologi sendiri. Seperti Lekra menganggap bahwa seni untuk politik juga ideologi ya. Kira-kira begitu. Nah, Anda menganggap ini masih penting nggak untuk kita bahas? Ya, kalau sekarang, dalam konteks sekarang. Kalau menurut saya sih itu dalam setiap zaman selalu ada muncul. Muncul sikap keberpihakan, sikap kebosanan terhadap, bukan kebosanan ya, terjadinya politik atau situasi sosial yang ketika seniman menyatakan itu terjadi hipokritisme dalam politik misalkan, terus senimannya juga tiba-tiba tergerus oleh hipokritisme itu, muncullah sikap seniman yang udah shit dengan itu, maka aku apatis jadi maka seniman udah seni aja gitu ya. Nah sekarang masih juga seperti itu. Jadi makanya saya di perguruan tinggi, saya sebagai dosen tuh semuanya diperlihatkan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Silahkan mahasiswa memilih, tapi kamu harus paham mengapa seni untuk seni, art for art. Kenapa seni yang hubungannya dengan masyarakat, menyuarakan rakyat, menyuarakan lingkungan hidup, sikap, ada hubungan dengan politik, dan sebagainya. Jadi resiko-resikonya seperti apa, sejarah seni seperti itu kan, dalam sejarah diajarkan itu ya. Gitu. Nah sekarang bagaimana? Jadi itu yang saya sampaikan ke mahasiswa maupun pada karya-karya saya juga seperti itu. Kontekstual kapanpun untuk diajarkan. Dan kalau misalnya seni yang banyak Anda produksi, karya-karya seni yang banyak Anda produksi mengandung kritik, mengapa menurut Anda seniman itu menjadi salah satu orang, salah satu pihak yang paling tajam dalam mengkritik, Kang?
Kan semua bisa melakukan kritik ya, akademisi melakukan kritik, betul. Intelektual publik melakukan kritik, sastrawan mengkritik. Tapi kritik dari seniman itu biasanya paling ditunggu oleh publik. Iya betul. Dan dianggap paling tajam, itu kenapa kan? Karena kalau saya lihat seniman-seniman yang tajam ya dalam kritik di dalam maupun di luar negeri ya, yang saya pelajari maupun yang pengalaman saya pribadi gitu ya. Ketika kejadian apapun, baik itu tadi saya sampaikan situasi sosial politik berbagai hal, itu pada waktu itu seniman itu kan ada saat-saat merenungkan. Nah itu perenungan itu dan juga punya kelebihan dalam kreativitas, kelebihan dalam berimajinasi, bukan kelebihan ya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, hal-hal yang bisa menangkap dari persoalan-persoalan yang katakanlah macet dalam politik, yang hegemoni, yang rakus, yang hipokrit. Kerasa gitu ya, ini karena diajarkan dalam seni itu, misalkan dalam seni rupa, sejak TPB kan diajarkan tingkat pertama bersama ketika masuk itu kuning sampai merah, di tengah itu pasti jadi oranye. Bagaimana sampai merah itu dan oranye itu diajarkan sedikit demi sedikit itu ya, supaya bisa terasa secara manual gradasi ya. Warnanya kelihatan. Dari sini misalnya putih ke hitam, di tengahnya ada warna apa, diajarkan terus gitu ya. 2 dimensi. Begitu juga 3 dimensi ya. 3 dimensi bagaimana tanah liat. Kalau ini ditekuk, yang ininya jadi ke sini. Kalau memotong di sini dipotong kertas itu, di sininya ada ker gitu ya. Juga kalau ini ngukir, sininya akan ada bekas-bekas yang seperti apa. Itu diajarkan. Juga dalam teater. Untuk masuk pada naskah itu kan kita diajarkan bagaimana olah sukma, olah jiwa, olah vokal, rasa, juga ruang dan sebagainya. Nah, ketika itu terus ditekuni menjadi karya seni, ketika lihat keluar situasi sosial dan politik, kok rasa-rasanya ini tidak seimbang. Ada yang aneh. Ada yang aneh ini. Saya yakin di ilmu-ilmu dasar berbagai macam juga ya, sains, teknologi, berbagai hal. Juga saya yakin diajarkan yang basic itu tuh. Betul. Nah, jadi aneh sekali ketika intelektual, seniman tidak bisa menangkap itu kalau menurut saya. Tidak bisa menangkap itu. Apalagi orang perguruan tinggi kalau tidak bisa menangkap itu dan tidak menyuarakannya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan rakyat, untuk lingkungan, wah keterlaluan deh kalau menurut saya itu. Yang aneh senimannya, bukan keadaannya. Senimannya aneh. Kalau itu Mas Evan ya. Saya juga memperhatikan ya karya-karya Anda dalam 20 tahun terakhir ya. Juga mengesankan ada satu keresahan dan kegelisahan melihat kondisi rakyat di sekeliling. Tadi sebenarnya jenengan sudah sampaikan ya. Tapi apa memang benar itu datang dari kegelisahan itu, Kang? Iya. Karena dalam seni diajarkan hal-hal yang hubungannya dengan masyarakat. Antara lain rakyat, antara lain tidak hanya rakyat, di atas rakyat itu ada siapa? Penguasa, ada oligarki, ada yang menguasai itu sendiri rakyat itu kan. Banyak hal, kenapa disebut rakyat, ada tatanan yang seperti itu. Nah, di dalam seni juga kan, ketika kita melukis, itu kita bisa terus merenung, atau bahkan kalau saya sebutnya sambil berzikir ya, karena saya selalu membuat karya di atas plat tembaga, itu tuh berapa garis ini, kalau dimaknai garis ini tuh yang kita gelisahkan tentang rakyat, tentang lingkungan, tentang hal yang ketidakadilan, berbahaya. Terus sambil doa, sambil berdoa saat
itu kan jadinya ada hubungan antara nilai-nilai kemasyarakatan hablum minanas dengan hablum minallah. Oke. Supaya segala sesuatu, ibu saya selalu mengatakan, Tisna, segala sesuatu ada doanya. Ke toilet aja ada doa, apalagi buat membuat karya seni. Ya, doanya sederhana, ya yang selalu diajarkan aja ada doa kojo itu. Bismillahi Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi di sini, di hati. Nah, sehingga ini tuh jadi apa ya? Jadi ada doa. Makanya dalam karya seni saya ketika S2 di Jerman, katakan meskipun pahit dan berdoa. Katakan meskipun pahit itu, ya ada situasi di sekeliling kita. Ada situasi-situasi yang terjadi di sekeliling kita, emang pahit sih. Tapi katakan, ketika dikatakan kan nanti kamu akan muncul karya. Tidak hanya not omon, tapi ada karya. Dan itu supaya ada maknanya, bermanfaat, harus juga sambil ada doanya. Begitu. Itu tadi ada wirid khususnya. Ini tolong diijazahi oleh Kiai Tisna. Wirid-wiridnya. Nah, dan saya juga melihat ya, saya tidak tahu orang lain melihat yang serupa juga dengan saya atau tidak, explicitly atau implicitly, saya tidak tahu. Tapi karya-karya Anda juga kadang-kadang menampilkan aspek spiritualitas, ya. Aspek ketuhanan, aspek spiritualitas. Misalnya ini, ya sebenarnya mungkin ini sujudnya sujud orang yang bukan sedang sholat ya, tapi kan ada aspirasi-aspirasi ke situ. Banyak sekali juga seniman-seniman yang saya temui yang mengabaikan dimensi spiritualitas ya. Banyak sekali di Indonesia, banyak sekali. Tapi ada juga beberapa seniman yang sangat terobsesi bahkan dengan spiritualitas. Anda memaknai dimensi spiritualitas dalam seni ini seperti apa, Kang? Ya, tidak ada yang lebih kreatif ya dari yang maha kreatif ya. Ya. Nah itu pengalaman, misalnya dari pengalaman hidup sehari-hari ketika 4 tahun lalu saya sebagai ketua Dewan Kemakmuran Masjid di Nurul Huda. Ya, waktu itu saya 2 tahun di sana. Oh, ketua DKM juga, ketua Marbot, oke. Masih saya pernah loh. Multi talent beliau, penulis bola iya, teater iya, ketua DKM juga. Oke, lanjut Pak. Ya dari situ maka lahir karya ini ya. Potret diri sebagai kaum munafik. Nah, di sana itu saya sering melihat aktivitas-aktivitas masjid yang sering misalkan antara lain disuarakan di speaker kalau Jumatan tuh. Kita dapat berapa nih uang. Uang Kak. Terus saya selalu sampaikan sebagai ketua tuh, itu uang itu jangan hanya diteriakkan saja, tapi harus terasa sama jamaah tuh. Jadi toilet yang nyaman. Karena masjid itu kan di belakang terminal Ledeng ya. Supaya orang-orang yang dari terminal itu nyaman ke toilet kita. Maka dibikin toilet kalau Mas Ivan ke sana ke masjid itu kayaknya toiletnya kayak di Dubai, kayak di Abu Dhabi. Oke. Toilet terbaik lah di sekitar lingkungan di masjid-masjid di situ. Karena program pertama saya ya toilet, jalannya yang bagus, infrastrukturnya yang enak, lampunya, sehingga nyaman gitu masjid pakai wifi. Nah dari situ nilai-nilai spiritual itu kan bisa kelihatan dalam keseharian. Coba kalau imam-imam itu sampaikan apa yang dekat aja ya. Karena daerah Ledeng di sekitar masjid itu kan dulunya itu tuh ada kebun, sungainya juga bersih kayak di sini. Tapi sekarang ada terminal, terus juga tempat di sudut itu jadi asalnya pintu itu tempat kebun indah, sekarang jadi tempat tumpukan sampah. Jadi semacam potret diri sebagai kaum munafik.
yang berikutnya karya ini kan terinspirasi juga pada waktu itu peristiwa kalau dibaca di sini ada nilai-nilai yang harus hati-hati di Indonesia tuh. Kasus misalkan maaf kalau berbeda ya, misalkan hati-hati di Indonesia tuh dalam baik mengucapkan maupun menggerakkan atas nama politik. Kasus waktu dulu zaman Ahok, Ahok diserbu kan ke sana sehingga bisa sampai jatuh. Nah di situ juga saya gelisah ya sebagai kaum muslimin yang atas nama agama bisa menjatuhkan Ahok pada waktu itu. Terlepas beda politik, tapi kalau menurut saya jangan sampai seperti itu karena itu akan menjadi bola salju kalau itu tidak tidak ditata ya dengan baik. Bahasa ilmu politiknya penyalahgunaan politik identitas lah ya. Politik identitas. Dan politisasi agama ya. Ya. Dan nilai-nilai spiritual itu juga kan mungkin sejak kecil ya saya dapatkan di keluarga juga karena dekat masjid gitu ya. Kalau di masjid tuh menarik sekali karena sering ada seni-seni tradisi yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa Mauludan, Rajaban, sehingga masjid itu terisi oleh seni-seni tradisi yang hubungannya dengan nilai-nilai spiritual. Itu berpengaruh juga ya dari situ tuh. Juga orang tua, keluarga juga seperti itulah. Jadi ada sekali lagi ya ekosistem kecil di sana yang berpengaruh pada seni sebagai spiritual. Tapi gini, ini kita ngomongin proses kreatif Anda ya. Misalnya Anda menemukan ide, oh aku mau bikin lukisan di belakang ini misalnya, makan gratis. Kemudian Anda langsung melukis. Yang ada di kepala langsung Anda tuangkan di atas kanvas. Nah, apakah Anda menganggap ketika Anda melukis di atas kanvas itu, menuangkan apa yang ada di isi kepala, itu sebagai suatu spiritualitas kan? Saya tidak tahu ya penamaannya, tapi yang selalu saya dawamkan, terutama subuh. Subuh itu selalu saya sampaikan pada anak-anak itu, kalau kamu ingin hidup sehat, senang, banyak inspirasi, ya subuh lah, jangan bangun siang. Nah subuh itu saya selalu bawa kertas sketsa. Jadi saya habis sholat subuh tuh selalu ada ide gitu, selalu ada ide di situ tuh. Nah itu apakah itu ada hubungannya dengan spiritualitas? Karena yang saya gambarkan juga bukan hal yang katakanlah secara fisik, kaligrafi misalnya, yang hubungannya langsung dengan agama. Yang karya-karyanya yang sangat sekuler lah. Sekuler sangat profan lah. Profan banget. Kadang-kadang saya ketika ngegambar misalnya ada misalnya berpikir dengan dengkul, ada keluar yang geti, air kencing dan sebagainya. Saya suka hati-hati kalau di masjid saya lagi menggambar. Karena mungkin itu persoalan hablum minanasnya ya. Iya. Ketika saya sholatnya atau ada gesekan dengan itu, ini ya. Nah juga ketika saya di Galeri Nasional atau di Hong Kong, saya pernah juga membuat karya membawa 33 sajadah. Sajadah saya jadikan medium untuk cetak tubuh saya. Jadi si gestur-gestur yang ada di biasa dalam sholat itu saya lakukan di situ, tapi bukan sedang sholat, tapi sebagai gestur dalam performance art dengan medium debu, dengan medium rempah-rempah dan sebagainya. Ya itu sebagai sebuah renungan terhadap negeri ini tuh 90% Muslim. Tapi kenapa airnya kotor, kenapa politiknya begini, korupsinya begitu. Melimpah dan sebagainya. Jadi semacam doa, semacam mudah-mudahan negeri ini jangan terus seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan itu ada manfaatnya gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai sebagai permohonan maaf atas nama saya bagian dari
kaum yang mayoritas ini seperti ini. Jadi gitu. Jadi ada nilai-nilai itu yang saya sampaikan. Dan yang selalu saya dawamkan kalau dalam performance art itu dimanapun, di luar negeri manapun, yaitu salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim sholaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurobu wa tuqdo bihil hawaiju wa tunnalu bihil rogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqo bihil gomamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklumillah. Jadi itu debu ya, saya cabut debu. Terus saya cetakkan ke sajadah, cetakan 33 ya, semacam itu. Nah itu. Jadi medium gestur dan ruangnya itu menurut saya sih ideologis. Ideologis? Untuk personal ya. Bagi Anda personal itu ideologis? Ya. Ideologis menyampaikan ideologi apa? Ideologi yang saya temukan secara personal. Ya. Dan itu harus di-riset, harus diteliti. Ada, karena di perguruan tinggi ada 2 jalur. Satu teori yang skopus itu, silakan teliti itu. Yang satu ini apa lagi, ini ideologinya ini? Masih kategori mana ya? Ya yang selalu disampaikan oleh seniman saya, not only saya, tapi Rahman Sabur, Mas Don, semua Rendra, itu apa tuh? Coba perguruan tinggi riset terhadap apa nama ideologinya apa dan sampaikan di Skopus oleh kalian. Ini tugas mereka emang. Tugas mereka, aku hanya mencipta. Dan pemerintah mesti memberikan penghargaan pada orang-orang seniman-seniman dari medium yang pilihan-pilihan penciptaan ini, Mas Irfan. Kalau enggak nanti nggak seimbang. Nggak seimbang. Yang Skopus jadi profesor semua. Yang seniman yang di FSRD ini bahkan di FSRD itu guru besarnya bukan dari bidang seni, dari dia MKDU, mata kuliah dasar umum di filsafat lah, filsafat masih lah, tapi katakanlah ini bukan bidangnya sama sekali, di situ ditempelkan dasar, dan karena dia sering membuat skopus itu, akhirnya didikti diokekan. Kan dia harus mengajar seni, kasihan juga. Kasihan juga gitu. Nanti ditanya sama mahasiswanya. Nggak tahu ya. Iya benar ya. Iya. Betul. Sementara yang dosen-dosen kayak Anda, skopusnya nggak ada ini, sampai pensiunnya 3D pangkatnya. Ya kita bukan berarti nggak bisa nulis, kan saya disertasi atau Rahman Sabur, Mas Don, kan bikin disertasi. Penulis-penulis bagus. Tapi dia konsisten untuk di penciptaan, supaya terjadi ini, supaya ada di dikti itu klausulnya untuk penciptaan karya seni. Disetarakan. Disetarakan dengan karya-karya tulis Skopus. Ya betul. Ya betul. Nah, Anda tadi sempat menyinggung juga soal sebagai bagian dari kaum yang 90% meminta maaf lah lewat karya ini di pameran di Galeri Nasional. Yang saya ingin tanyakan ya, Anda tahun ini kan sudah 67 tahun ini, 67 tahun. 1958 lahirnya. Wah, hebat. Selisih 2 tahun dengan bapak saya. Bapak saya tahun 60. Jadi Kang Tis ini bapak. Sepantarannya bapak saya. Nah, selama itu, terutama selama masa dewasa Anda melihat Indonesia ini seperti apa? Ya tadi dari awal saya membuat karya seni karena saya mencintai negeri ini. Dan itu saya sampaikan di Hamburg ya, dalam S2 saya. Karena apa? Karena sudah sejak kecil saya melihat keindahan yang ada di lingkungan. Sudah sejak kecil lingkungan saya itu begitu membuat saya itu nyaman. Di mana saya tumbuh menggambar, ketemu Mang Ajan, ketemu ini ibu saya support di masjid, begitu indahnya segala macam, terus bisa berkembang. Meskipun sekarang sungainya kotor, politiknya busuk, berbagai korupsi dan sebagainya, saya sangat mencintai negeri ini. Dan saya tidak mungkin kabur dari sini.
dari negeri yang disebut gelap ini. Karena saya selalu menyampaikan optimis dalam karya-karya saya ini, kritiknya optimis. Optimisme itu bisa dilihat dari apa? Dari sosok, dari ketekunan, dari riset, dari intensitas, dari fokus, dari karya yang powerful untuk menyampaikan kritik terhadap negeri ini, itu adalah kecintaan. Terus yang saya ajarkan ke mahasiswa itu, supaya kamu tuh coba kritis dan karyanya harus tajam. Jangan lemah. Karena itu saya selalu menyampaikan ke mahasiswa saya itu, kamu harus betul-betul berada di studio. Berkarya terus dan isi kontennya. Saya itu dorongan itu juga selalu saya sampaikan pada anak-anak saya. Pada Ziko, pada Etsa, pada Nadia, pada Dava, pada Iza. Dan intensitas itu saya dapat juga dari orang tua saya ya. Orang tua saya pedagang ayam, dia fokus sekali. Kakek saya pedagang tembakau, fokus sekali. Bekerjanya itu sambil berdoa. Ibu saya juga begitu. Mertua saya di Ciamis juga begitu. Dia kan alumni dari Jogja ya, dari UGM, almarhum itu ya. Orang hukum, jadi sering saya diskusi. Dan juga begitu tajamnya ya, istri saya tuh nggak suka kalau saya berkarya seni yang lemah ya, yang hanya lipstik ya. Jadi di rumah tuh berkumpul komunitas kecil yang menyenangkan, sukacita ya. Mencintai negeri ini dengan cara kritis, tapi kritisnya harus ada solusi seperti Cigonewa, hutan. Terus sekolah yang setinggi-tingginya, berkarya yang tajam. Dan itulah. Iya, menarik. Karena ini juga Kak, bagaimanapun ya, imajinasi dan gagasan tentang Indonesia modern, itu juga salah satunya dibentuk oleh para seniman. Iya. Saya nggak tahu apakah Anda setuju dengan saya, tapi begini, Raden Saleh misalnya, di akhir di pertengahan abad 19 ya, sudah mulai memasukkan unsur-unsur ya proto-nasionalisme lah ya, proto-nasionalisme dalam lukisannya. Kemudian loncat langsung ke zaman revolusi, bagaimana dulu Dullah dan kawan-kawan Afandi, Hairin Alwan berkolaborasi untuk berjuang dan untuk mengikutkan diri dalam arus revolusi. Itu juga para seniman ada di situ, Kak. Apakah karena ini ya, karena faktor sejarah ini, seniman-seniman di Indonesia itu bisa menjadi lebih peka terhadap perubahan-perubahan sosial? Karena dia tumbuh dari bawah, tumbuh dari rakyat. Iya. Saya kira itu benar sekali ya. Tapi juga proses perkembangan sekarang tuh juga di perguruan tinggi seni, orang-orang yang belajar lagi ya, baik belajar di sini maupun belajar di luar. Seperti kritikus-kritikus kayak Jim Supangkat, ya, Aminuddin T. Hasiregar sekarang lulus dari Belanda, ada Agung Hujatmika Jeno di Jogja, ada ST Sunarji dan sebagainya ya. Terus juga pelopor seni yang antara seni yang kritik seni ya, pemikiran seni bawah, seni atas, seperti Dr. Sanento Yuliman almarhum, dia sekolahnya di Perancis ya, yang kuat sekali dalam bidang seni rupa ya. Juga Bambang Bujono ya. Bambu ya, dia orang yang selalu menyampaikan kegelisahan terhadap seni dan hubungan dengan persoalan-persoalan postkolonial, dengan persoalan-persoalan kesejarahan dan sebagainya ya. Itu berangkat dari, sebetulnya yang sekolah juga berangkat dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mungkin bisa menyampaikan kritik seni ketika masuk ke wilayah perguruan tinggi kalau memang tidak hidup dalam realitas. Kayak Sanento itu juga kalau lihat CV-nya sebelum dia aktif di ITB dan sekolah ya, di luar negeri, itu kuat sekali ya, berada dalam seni tradisi, hubungan dengan masyarakat segala macam. Nah, berpengaruh sekali memang
pada medan sosial seni, terutama pada penciptaan karya seni. Kalau lihat misalkan sekarang di perguruan tinggi, saya suka sekali, banyak sekali seniman-seniman muda ya, terutama generasi muda ya, yang tema-temanya tuh kuat, wah luar biasa. Dan juga pilihan-pilihan mediumnya, AI ya, dan digital. Tapi si kontennya juga gelisah sama dengan saya ya, terhadap kecintaan negeri ini, kecintaan pada bumi, pada dunia, pada hentikan kekerasan, perang dimanapun, atas nama apapun. Jadi universal. Jadi ketika kita mencintai lokal di Cigonewa dan Indonesia, bukan berarti kita chauvinisme, bukan chauvinis. Tapi itu adalah energi yang bisa diperluas pada solidaritas terhadap lingkungan, terhadap dunia dan sebagainya. Nah itu memang di komunitas-komunitas maupun di institusi-institusi mesti terus terjadi diskusi, diskurs itu tuh wacana-wacana tersebut ya. Karena penting sekali ya untuk perkembangan seni yang temanya diskusi kita itu untuk menjadi menjadi Indonesia, menjadi semesta lah ya. Kalau tidak ada tadi latar kita paham tentang sejarah, energi sejarah yang oleh Bapak seni modern Indonesia, katakanlah Raden Saleh, Sujoyono, terus sampai sekarang tuh ya. Nah itu memang kita jadinya tidak punya tempat pulang, tempat untuk melihat ya bagaimana seni kita. Oke. Tisna Sanjaya. Hatur nuhun Kak Iwan. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Nuhun. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Tisna itu ternyata singkatan dari titisan Nabi. Takbir. Oke, para pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kang Tisna Sanjaya. Dari mulai ngomongin soal profesor yang gagal sampai ngomongin soal wirid sambil ngelukis. Saya tidak perlu menyimpulkan apa-apa. Silahkan para pemirsa menyimpulkan sendiri. Saya hanya ingin berpesan kepada para pemirsa NU Online. Suatu saat kalau ke Bandung, silakan mampir ke Galeri Imah Budaya Cigonewa, Ibu Cigonewa. Kalau kebetulan Kang Tisna lagi di sini, Anda beruntung bisa ketemu Kang Tisna. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.